Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Semua diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak yang mau mendapatkan kasih dan berkat Tuhan? Coba angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Mari sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa. Saya mengundang kita berdiri. Kita berdoa bersama. Lebih dari apapun dan siapapun di dalam hidup kami, Tuhan, pagi hari ini kami merindukan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bahkan sampai datang minggu kembali, kami tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya dengan Engkau hidup kami menjadi tenang, Tuhan. Karena hanya dengan Engkau kami dapat menjalani hari-hari kami sedemikian rupa oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, biarlah setiap hati, setiap jiwa, setiap akal budi kami, setiap hamba-hambamu yang pagi hari ini hadir, pagi hari ini datang membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, biarlah kami siap untuk menaikkan puji-pujian kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita terus menikmati hadirat Tuhan. Kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan dengan sungguh hati. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Dijadi segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Amin. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sekali lagi. Lebih dari segalanya. Amin. Berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi
padamu lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu betapa rindu hati kami Tuhan berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam lautan sayap-Mu. Terima kasih. Menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Dalam lautan sayap-Mu menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti-Mu. Jangan Yesus, Tuhan Rajaku, sekali lagi mengikuti-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, mari sembahnya, gloria. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Gloria Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji dan sembah. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya jika kita dengan sungguh hati, jika kita dengan sungguh-sungguh, dengan iman, kita memuji mengagungkan Tuhan, ada kuasa dalam pujian.
untuk itu saya sungguh mengajak kita semua, mari dengan mulut bibir kita, dengan segenap hati kita, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, apapun yang menjadi persoalan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Walaupun mungkin kita harus menunggu waktu lama, datang pada Tuhan, sembah Dia, puji namanya dengan segenap hati. Setiap hati, setiap jiwa yang rindu untuk mengagungkan Tuhan saat ini, saya jemput untuk Anda berdiri. Kita sungguh hati, kita angkat pujian kita, bahwa hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya, haleluya, dimuliakan. Angkat suaramu, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat tanganmu, katakan bersama, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, untuk Allah kita. Semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, saudara. Berikan salam kanan kiri dengan katakan selamat pagi, engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan karena kita punya satu sahabat yang luar biasa. Amin. Hidup yang kupilih, sama-sama hidup yang kupilih, membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Membuka mataku, lihat sekelilingmu, Tuhan nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena apalagi, karena kehebatanmu, perkara besar yang akan terjadi.
selalu berada di sisi kita. Kau sumber kuat. Coba suaranya lebih dekat lagi. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, saya berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Coba, ini semuanya tersenyum atau masih cemberut ya? Bisa kulihat, coba lihat matanya ya. Kanan kiri muka belakang, lihat matanya sudah melebar atau masih mengecil. Siap, karena kita dibentuk, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Jadi bersukacitalah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Serupa dengan Amin. Kita dengan yang mulia. Membawa terang mulia. Menceritakan kebesaran namanya. Menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan senang di dunia. Amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan senang di dunia. Haleluya. Senang di dunia, senang di dunia. Nyanyi lagi sama-sama. Ku telah dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan senang di dunia. Kami hidup Tuhan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan senang di dunia. Ya, ku mau menjadi. Coba tepuk tangan di atas kepala kita dong. Ku mau menjadi hebat. Lihatlah Tuhan, pagi hari ini kami semua rindu menjadi orang-orang yang kuat dan hebat, bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan senang di dunia. Ku
kiri, muka belakang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini sungguh panas Bapak Ibu Saudara. Benar, apakah hanya saya sendiri yang merasakan? Ini sudah basah semua nih. Tapi kita yakin dan percaya roh yang semakin panas akan semakin dipakai oleh Tuhan untuk berkobar-kobar, memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen jangan menjadi lemah, karena banyak orang lemah di luar sana. Siap untuk menjadi berkat Bapak Ibu Saudara? Siap? Kita juga siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya. Sebenarnya pagi hari ini rekan pelayanan ini mau saya suruh untuk bersaksi, tapi bilangnya nanti sore aja, gitu ya. Jadi kalau ingin dengar kesaksiannya, bisa nanti sore datang lagi. Kan ada hal yang luar biasa yang sudah dia alami dan Tuhan turut bekerja di dalamnya, ya. Yakin, Kak Eci? Tuhan turut bekerja dalamnya. Oke, nanti sore kita akan dengarkan kesaksiannya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Teduhkan hati, lembutkan hatimu, siapkan hati untuk ditampung kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Wow.
dengan iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus ada bersamamu saat ini, bersama kita semua. Lakukan ujian ini dengan sungguh iman. Haleluya. Saat aku tak sanggup Tuhan, Engkau bekerja. Engkau bekerja saat ini Yesus. Haleluya Yesus. Pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap hati saat ini yang sungguh membutuhkan pertolongan-Mu Yesus. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasanya pertolongan-Mu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Berbicara Tuhan. Terima kasih mengurangkan kuasa hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memuji nama-Mu. Memuji nama-Mu. Terima kasih. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi saat pagi hari ini kami terikat oleh Engkau sehingga menuntun langkah kaki kami untuk menuju rumah-Mu. Kami merasakan pertolongan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau, selalu hidup dalam rencana dan rancangan-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami terberkati oleh Engkau dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, siap melawat kami pribadi, setiap pribadi, siap memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sekian dari firman-Mu.
Kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami membutuhkan tuntunan-Mu, kami membutuhkan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan otoritas yang penuh daripada Engkau. Kami boleh menyampaikan isi hati daripada Engkau. Urapi juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami mendapat berkat yang luar biasa, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh, berbunga dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya, walaupun beberapa hari ini udaranya sangat panas. Ya, tapi puji Tuhan, kita tetap bersukacita karena panasnya Roh Kudus juga membakar setiap hati dan kehidupan kita, juga sekaligus menyejukkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sejak dilahirkan di dunia ini, manusia harus menangis. Kan? Benar enggak? Sejak dilahirkan di dunia ini, manusia harus menangis. Saat bayi itu dilahirkan, bayi itu harus menangis. Kalau bayi itu tidak menangis saat dilahirkan, maka dokter dan para perawat akan berupaya dengan segala macam cara untuk membuat bayi itu menangis. Ya, kalau kita lihat di di YouTube atau di media sosial yang lainnya, kalau saat bayi ini tidak menangis, Bapak Ibu kadang-kadang dijungkir gitu ya, dijungkir kemudian pantatnya ditepuk-tepuk supaya bayi ini menangis. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau bayi ini menangis membuktikan bahwa bayi itu sehat. Tapi kalau saat bayi dilahirkan tidak menangis Bapak Ibu, ada beberapa penyebab ya. Saya bukan dokter kandungan, bukan dokter bayi gitu ya, tetapi saya lihat saya cari-cari informasi, saya cari beberapa hal, ada beberapa hal yang menyebabkan bayi tidak menangis. Yang pertama, Bapak Ibu, karena terjadi penyumbatan saluran pernafasan, sehingga bayi saat dilahirkan itu kekurangan oksigen. Kalau tidak cepat ditangani, maka bayi ini akan mati atau paling tidak dia akan tumbuh sebagai anak yang cacat. Seperti salah satunya adalah cerebral palsy, kemudian syndrome, itu ya, Down syndrome, ADHD, gangguan perilaku dan sebagainya. Kemudian bayi ini tidak menangis karena bayi ini dilahirkan prematur. Bayi tidak menangis juga karena keracunan air ketuban ibu. Sehingga nanti sang anak ini akan menderita penyakit asma. Gitu ya. Nah kemudian bayi ini tidak menangis karena ibu menderita diabetes. Itu beberapa hal yang menyebabkan bayi saat dilahirkan itu tidak menangis. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya pentingnya air mata dalam kehidupan. Pentingnya air mata dalam kehidupan. Karena apa? Karena air mata ternyata membuktikan bahwa bayi itu sehat. Kalau tidak sehat harus diupayakan menangis, mengeluarkan air mata, baru bayi itu sehat. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa harus ada air mata? Kenapa di dunia ini harus ada air mata? Kenapa dalam hidup ini harus ada penderitaan, harus ada kesengsaraan? Kenapa harus ada kekelaman di dalam kehidupan ini? Padahal ada banyak hal yang baik yang bisa kita dapatkan. Penyebabnya banyak sekali Bapak Ibu. Jika tidak ada air mata, apakah kita bisa merasakan kebahagiaan? Jika tidak ada air mata, dapatkah kita lebih dewasa lagi? Jika tidak ada air mata, maka tentunya kita tidak akan belajar untuk kuat dan menjadi lebih dewasa lagi.
Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang lembah duka. Lembah duka. Kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Sudah dapat semua? Oke, di Megatron ada ya. Kita akan sama-sama membaca dengan suara yang keras. Sudah? Mazmur pasal 84 ayat 7 dan 8, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu apa toh? Lembah Baka adalah satu lembah yang kering yang menggambarkan satu kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Satu kehidupan yang penuh dengan kesusahan dan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tempat yang tidak ada airnya. Tempat yang penuh dengan air mata. Tempat yang penuh dengan air mata. Nah, bagi orang di luar Tuhan, bagi orang dunia, lembah duka atau lembah Baka itu adalah satu tempat yang mengerikan. Satu tempat yang sunyi, sepi, dan penuh dengan air mata. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, lembah Baka diubah menjadi mata air. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suasana tersebut, suasana yang sepi, suasana yang mengerikan, suasana yang kering, yang penuh dengan air mata, bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka lembah Baka itu akan diubah menjadi tempat yang bermata air, sumber mata air. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan sumber mata air yang tidak pernah kering. Tuhan izinkan hidup kita penuh dengan air mata dan tidak ada hentinya. Semua seizin Tuhan. Tidak apa-apa. Ada yang protes Bapak Ibu? Ingat, saat bayi dilahirkan, kalau tidak menangis berarti menandakan bahwa bayi itu tidak sehat. Itu sebabnya Allah izinkan air mata selalu mengiringi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan kita. Karena apa? Karena air mata itu akan Tuhan ubahkan menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering. Amin. Kita percaya bahwa air mata yang selalu tercurah karena pergumulan hidup kita, karena penderitaan kita, karena kesusahan kita, satu saat Tuhan akan ubah air mata itu menjadi mata air yang tidak pernah kering. Lembah Baka diubah menjadi mata air, tempat yang mendatangkan berkat. Dan berkat itu akan datang dengan berlimpah-limpahnya. Dikatakan bahwa bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tidak semakin lama semakin loyo, tapi semakin lama semakin kuat. Luar biasa. Hidup manusia bagaikan gadu-gadu, ya kan? Ada susah, ada senang, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kesusahan.
seperti gado-gado. Mereka berjalan tanpa irama, tanpa pola, Bapak Ibu. Mereka tidak ada polanya. Kalau ada polanya kita tahu saat kita menderita saat apa ya, tahu ya. Tapi mereka berjalan beriringan tanpa pola. Tetapi itulah indahnya dinamika kehidupan ini. Kalau kita lihat di luar Bapak Ibu saat malam hari, saat mendung gelap. Kalau kita lihat di luar, kita melihat di langit. Kalau kita tidak temukan satu bintang Bapak Ibu, apa yang kita alami? Kalau kita pas keluar, ya, kita lihat menengadah ke atas, kemudian kita lihat di langit sedang mendung, tidak ada satupun bintang yang ada di sana. Kira-kira apa yang kita alami Bapak Ibu? Rasanya ngeri, ya kan? Tidak indah, menakutkan. Suasana yang menakutkan. Tapi kalau banyak bintang yang bertebaran di langit, maka luar biasa. Ada damai sejahtera, sukacita gitu ya, karena indahnya alam semesta ini. Begitu juga kalau hanya air mata, ngeri. Tetapi Tuhan tidak biarkan kita selalu hidup dengan bercucuran air mata. Janji Tuhan ya dan amin, Dia akan ubah air mata itu menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering. Indahnya kehidupan ini bukan terletak pada tawaria, bukan terletak pada pesta pora, bukan terletak pada kesenangan dunia ini. Tetapi indahnya dunia ini terletak pada kelamnya kehidupan yang berdinamika dari kehidupan manusia. Maka kehidupan kita akan indah. Kalau kita mengalami senang terus Bapak Ibu, senang terus kira-kira mau enggak Bapak Ibu? Senang terus enggak pernah susah, enggak pernah nangis, kira-kira gimana? Wah, akan bakal membuat kita lupa, ya kan? Membuat kita jadi pribadi yang enggak membutuhkan Tuhan, membuat kita menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong. Tetapi kalau kehidupan kita diiringi, dihiasi dengan suka dan duka, maka begitu indahnya kehidupan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami lembah duka, yang mengalami lembah baka, tetapi mereka mengubahnya menjadi menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering. Yusuf, Esther, Nabi Yeremia, Nabi Elia, banyak sekali tokoh-tokoh yang dapat mengubah lembah baka itu menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering. Nah kehidupan kita pun juga Bapak Ibu, kita pun juga bisa mengubah mata air itu menjadi sumber air mata itu menjadi sumber mata air yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kering. Bagaimana caranya? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengubah lembah baka itu menjadi mata air yang tidak pernah kering. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bagaimana kita mengubah lembah duka atau lembah baka menjadi mata air? Yang pertama, tetap tenang. Tuhan menghendaki agar kita tetap tenang saat kita berada di lembah baka. Saat kita berada di lembah duka, kita harus tetap tenang. Setiap kita pasti mengalami kekelaman hidup. Setiap kita pasti mengalami hidup di lembah baka, hidup di lembah duka itu. Tidak cuma kita tok yang mengalami. Beberapa bulan ini, dari pertengahan atau akhir Februari, kita mengalami bersama-sama lembah duka itu. Karena COVID-19. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita.
pergumulan kita, perekonomian kita, kesehatan kita, dan banyak hal yang membuat kita bergumul, kerugian-kerugian yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bagaimana apa yang kita dapatkan selama COVID-19 ini? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan mundur dengan lembah air mata itu, kita semakin berjalan mundur, semakin kaki kita tidak kuat, tetapi semakin membuat kaki kita lemah. Kita pasrah dengan keadaan, kita hidup di dalam keputusasaan, karena kita tidak tenang. Karena kita tidak percaya bahwa ada Yesus yang selalu menemani kita. Pujian tadi yang sudah kita pujikan. Yesus tidak pernah jemu untuk menemani kita. Dia tidak pernah jemu untuk tetap berada di sisi kita. Semakin sulit dan menakutkan hidup di dunia ini. Semakin kita merasa bahwa kita hidup di lembah duka. Di lembah baka yang semakin kering dan semakin kering. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, tenanglah, tenang. Ketenangan yang kita lakukan bukan adalah sebuah pilihan, adalah sebuah keputusan, bukan timbul dengan sendirinya, enggak. Tapi ketenangan yang Tuhan mau adalah keputusan kita. Karena kita percaya bahwa ada Yesus yang selalu menopang kehidupan kita. Kita khawatir, oke, kita khawatir karena kita masih manusia. Kita takut, iya kita takut. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Tenanglah, aku ini jangan takut. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit, situasi kelihatannya semakin menakutkan, tapi kita bisa membuat keputusan untuk kita tetap tenang. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-30, kita buka lagi, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kita tahu, firman Tuhan selalu katakan, tenang. Karena dengan tenang, disitulah letak kekuatanmu, firman Tuhan katakan. Tetapi firman Tuhan juga katakan, tetapi kamu enggan. Kita tahu bahwa tenang, ada Yesus yang ada di sisi kita, ada pribadi yang selalu memberi kekuatan kepada kita, ada pribadi yang selalu siap untuk menggendong kita saat kita berada di lembah duka itu. Tetapi seringkali membuat kita pada saat kita dihadapkan dengan situasi yang mengerikan, kita dihadapkan dengan situasi yang menakutkan, kita beralih. Kita tidak tenang, kita gerusah-gerusuh, kita khawatir, kita takut, sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk melangkah. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengubah lembah duka yang penuh dengan air mata, kita ubah menjadi lembah yang bermata air. Dengan apa? Dengan hidup tenang yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita hidup intim dengan Tuhan. Mengapa harus intim? Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjiannya akan diberitahukannya kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Apakah kita hidup intim dengan Tuhan? Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita tahu karena Allah yang memberikan perjanjiannya itu kepada kita pribadi, setiap pribadi. Mengapa kita harus bergaul intim dengan Tuhan? Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya, orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga memampukan kita untuk kita katakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Walaupun Tuhan izinkan kita berada di tengah-tengah lembah duka itu, tapi kita tetap memiliki keputusan untuk kita tetap percaya bahwa perlindungan dan kubu pertahanan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan, apa saja yang dimintanya akan menerimanya. Minggu pertama firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala, jaga lidah. Karena apa yang kita ucapkan itu yang dilakukan Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan juga bilang, mintalah. Apa saja yang kamu minta, maka kamu akan menerima. Kita bisa meminta saat kita bergaul intim dengan Tuhan. Allah akan mendengarkan apa yang kita minta. Bahkan Allah siap memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup di dalam kasih yang mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Percaya kepada Tuhan, 100% percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Itulah saat kita bergaul intim dengan Tuhan, saat kita hidup intim dengan Tuhan, maka kasih kita tetap memiliki kasih yang mula-mula. Kita koreksi diri kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita masih memiliki kasih yang mula-mula itu? Sehingga membuat kita tetap tenang, sehingga membuat kita selalu kangen dengan Tuhan karena kita hidup intim dengan Dia, selalu kangen, kita selalu ingin ketemu dengan kekasih kita. Tapi sebaliknya, apakah kita tidak pernah kangen dengan kekasih kita? Apakah kita tidak pernah ingin ketemu dengan kekasih kita? Hati-hati, berarti kita kehilangan cinta yang mula-mula. Kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, tapi kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita bisa mengubah air mata menjadi mata air. Yang ketiga adalah tetap taat. Dalam Mazmur pasal yang ke-89, Mazmur pasal 89 ayat 32 dan 33. Mazmur 89 ayat 32. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku,
maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Kalau tidak taat, ini yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kalau tidak taat, Tuhan akan menghukum kita karena dosa-dosa kita. Tuhan akan menghajar kita karena dosa-dosa kita. Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang kejam? Enggak. Karena Tuhan mau kita tidak selalu hidup di dalam lembah duka itu. Tuhan mau kita dapat merubah air mata itu menjadi sumber mata air. Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Sehingga saat kita hidup di dalam ketidaktaatan, Dia perlu mendidik kita dengan gada. Tidak ada di antara kita yang ahli dalam masalah ketaatan, termasuk saya, Bapak Ibu. Ada di sini yang sempurna di dalam ketaatan. Pasti kita semua yang ada di sini tanpa terkecuali termasuk gembala, bergumul di dalam ketaatan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kita adalah orang-orang yang bergumul di dalam ketaatan. Sulit untuk kita taat dalam porsinya Allah. Kita taat dalam porsi kita, bukan porsinya Allah. Oleh sebab itu kita selalu bergumul di dalam hidup ini untuk taat kepada Allah. Biarlah kita tidak menipu diri kita sendiri. Kita mungkin saja beribadah, kita memberi persembahan, kita melayani dalam pelayanan banyak hal yang kita lakukan. Tetapi apakah kita tetap hidup di dalam ketaatan? Hidup di dalam ketaatan dalam porsi Allah adalah hidup yang berani bayar harga. Dalam situasi apapun kita berani bayar harga. Apakah kita berjalan di dalam jalan ketaatan ataukah tidak? Ibadah yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita lakukan, apakah itu tetap kita lakukan dengan ketaatan kita kepada Allah? Ataukah kita ibadah dengan main-main? Apakah kita ibadah dengan sikap yang tidak sungguh-sungguh, dengan sikap yang tidak menghormati Allah? Seringkali kita masih tergoda, gitu ya, membuktikan bahwa kita manusia itu tetap hidup bergumul di dalam ketaatan. Karena apa? Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita tergoda untuk buka HP kita, ya kan? Tergoda. Sehingga tahu-tahu musik atau suara berbunyi, kita gopoh-gopoh, ya kan? Kita bingung untuk mematikan. Nah, itu membuktikan bahwa kita masih bergumul di dalam ketaatan. Kita masih main-main di dalam ibadah kita. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Apakah kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita? Kita melayani Tuhan karena memang jadwalku aku melayani Tuhan. Tidak ada kesungguhan di dalam hati kita. Apakah kita lakukan semua itu dengan ketaatan kepada Tuhan ataukah tidak? Diri kita sendiri yang bisa menjawab, Bapak Ibu. Apakah pagi hari ini kita ibadah, kita melayani Tuhan dengan ketaatan kepada Allah? Ataukah ketaatan menurut porsi kita? Jalan ketaatan adalah jalan iman. Jalan serupa dengan Kristus dan jalan dalam pengudusannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena ketaatan tidak bisa dilepas dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman itu. Orang yang hidup di dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka sedia bayar harga. Mereka siap untuk bayar harga untuk sebuah ketaatan itu. Seperti contohnya Daniel.
Sadrah, Mesakh, Abednego. Banyak tokoh-tokoh yang memberikan keteladanan kepada kita dalam ketaatannya. Sehingga memampukan dia saat dia bergaul intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, hidup karib dengan Tuhan. Dia tahu janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka mampu mengatakan, kalau saat ini Tuhan tidak menolong aku tetap percaya. Sanggupkah kita berkata begitu Bapak Ibu? Sanggupkah kita bayar harga untuk sebuah ketaatan kita? Tapi juga sebaliknya, ada juga orang-orang yang hidup di dalam ketidaktaatannya kepada Allah. Yunus, Raja Saul, dan banyak raja-raja Israel yang mereka hidup dalam ketidaktaatannya kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa tetap taat? Kita perlu meneladani kehidupan Yesus. Bagaimana kehidupan ketaatan Yesus? Yesus tetap taat. Ketaatan yang tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Di tengah banyaknya orang berusaha untuk menghindari masalah dan penderitaan akibat dari ketaatannya. Tetapi Yesus tidak. Walaupun ketaatannya itu membawa dia kepada penderitaan, dia tetap taat kepada Bapa. Karena hidupnya tidak berkonsentrasi pada penderitaan, tapi hidupnya berkonsentrasi kepada ketaatan. Sehingga rencana dan rancangan Allah yang indah itu terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah dalam penderitaan kita tetap mau bayar harga? Untuk kita tetap taat sehingga rencana dan rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ataukah kita lari dari ketaatan itu karena kita tidak berani bayar harga dalam penderitaan yang kita alami, dalam pergumulan yang kita alami. Teladani Yesus, ketaatannya tidak pernah terpengaruh oleh penderitaan yang dia alami. Ketaatan yang tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid. Saat dia menghadapi penderitaan, para murid mulai meninggalkan dia. Satu persatu meninggalkan dia. Sehingga dia harus berjuang sendirian. Tetapi ketaatannya tetap tidak tergoyahkan walaupun murid-muridnya mulai tidak taat kepada dia. Mulai tidak setia. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketaatan apa yang kita pertahankan saat ini? Bukankah ketaatan kita sering berubah ketika kita mendapati orang lain mulai tidak taat? Kita mulai ikut-ikutan. Lah itu tidak apa-apa kok. Aku iya. Mulai kita terpengaruh dengan ketidaksetiaan. Mulai kita terpengaruh dengan ketidaktaatan teman kita, saudara kita, orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak pegang teguh ketaatan itu. Tetapi teladan yang Yesus berikan kepada kita. Tetap taat. Walaupun orang di sekelilingnya mulai tidak taat, tapi tetap taat. Luar biasa. Ketaatan yang tidak berhenti karena penolakan. Yang pada awalnya hosana bagi raja, berubah menjadi salibkan dia. Tetapi Yesus tetap pada ketaatannya kepada rencana Bapa yang indah, rencana Bapa yang mulia, sampai menghantarkan dia ke kayu salib. Ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati, dia berani bayar harga. Ketaatannya bagaimana yang kita miliki saat ini Bapak Ibu? Beranikah kita bayar harga untuk sebuah ketaatan? Ingatlah, ketaatan dapat mengubah air mata menjadi mata air. Amin? Nah, mengapa seringkali kita gagal untuk mengubah air mata itu menjadi mata air? Kenapa sering gagal? Karena kita menggunakan bukan dengan tinggal tenang. Kita masih menggunakan akal pikiran kita. Kita lihat dengan mata jasmani kita.
keadaan semakin seperti ini, kita kurang percaya kepada Bapa, sehingga kita kehilangan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena kita hidup jauh dari Bapa, kita tidak hidup intim, sehingga janji-janji yang Tuhan berikan kita lupa. Karena kita tidak tinggal di dalam ketaatan yang Tuhan mau. Sehingga kita selalu gagal dan gagal. Kita selalu hidup di dalam lembah duka itu. Kita tidak mampu, seolah-olah tidak bisa aku. Ya sudah, memang ini nasibku. Kalau kita lihat di luar sana Bapak Ibu, mereka yang tidak memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, mereka menjatuhkan diri dari gedung bertingkat, seorang bos, ya kan? Menjatuhkan diri dari gedung bertingkat. Paginya lagi ngajak istrinya juga. Jadi suami istri bunuh diri loncat dari gedung bertingkat. Ya mati konyol Bapak Ibu. Kenapa? Gara-gara pandemi. Rugi. Hutangnya banyak. Nggak cuma dia tok yang ngalami, bener nggak? Mungkin kita juga alami. Di antara kita juga alami. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, ya dan amin. Lembah air mata itu, lembah duka itu akan berubah menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau hari-hari kemarin kita selalu gagal untuk mengubah lembah duka itu menjadi sumber mata air. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita mengandalkan akal pikiran kita. Sehingga membuat kita bersungut-sungut. Sehingga membuat kita menyalahkan Allah. Sehingga membuat kita tidak tenang. Sehingga membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Tetapi pagi hari ini janji Allah ya dan amin. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau tadi kita sudah baca, orang yang tidak taat akan dihajar, akan dipukul, akan menerima cambukan dari Allah. Tetapi dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku, barang siapa yang taat, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita mengasihi Allah, membuat kita tetap taat untuk melakukan semua perintahnya dalam hidup kita. Percaya, membuat kita berani bayar harga. Maka apa yang dikatakan? Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Allah. Bahkan Allah menggendong kita saat kita tidak mampu melangkahkan kaki kita. Saat kekuatan kita sudah habis dalam menghadapi pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Ketaatan kepada Yesus adalah bukti kita mengasihinya. Karena ketaatan adalah bahasa kasih. Karena ketaatan adalah bahasa kasih. Taat pada apa Bapak Ibu? Taat pada waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Taat pada waktunya Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun, tetap taat kepada waktunya Tuhan. Sampai rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita. Taat pada perintah Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Taat seperti seorang prajurit. Bagaimana seorang prajurit? Ia tidak membingungkan kehidupannya. Pada saat komandan memerintahkan berangkat Bapak Ibu.
Nggak mempersoalkan hidupnya, aku udah nggak punya uang, aku sakit, aku ini, dengan berbagai macam alasan. Sehingga membuat kita nggak taat. Tetapi taat sebagai seorang prajurit, ketaatan yang penuh dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang prajurit. Dia tidak membingungkan kehidupannya. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat 23 sampai 27. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27 dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kita adalah Bani Sion secara rohani. Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Mau Bapak Ibu? Mau diberkati Tuhan dengan limpah? Pasti mau, ya kan? Pasti mau. Ya kan? Kemudian ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Pemulihan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Yang dulu kita hidup di dalam situasi yang tidak enak, hidup di dalam kengerian, yang dulu kita hidup di dalam lembah baka, kita hidup di dalam lembah duka, kita hidup penuh dengan tetesan air mata. Tuhan pulihkan kehidupan kita. Sekarang kita hidup di lembah yang bermata air. Di nama Tuhan. Ayat yang ke-26. Maka aku akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari lembah duka menjadi mata air yang tak pernah kering. Bukan hanya pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita pribadi, setiap pribadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau hidup terus di dalam lembah baka, di dalam lembah duka, maka penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiranlah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Dia akan membawa kita dari lembah baka menuju lembah bermata air yang tidak pernah kering. Tuhan tahu engkau sedang terluka. Tuhan tahu kita sedang bergumul di dalam pergumulan kita. Tuhan tahu kesehatan kita memburuk. Tuhan tahu perekonomian kita. Tuhan tahu segi kehidupan kita. Tapi percayalah, Dia Tuhan tidak hanya sekedar tahu, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dia sedang bekerja memulihkan kita dan mengubah air matamu menjadi mata air yang tidak pernah kering. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saat pagi hari ini kita berjalan di dalam lembah duka itu? Sepi, sunyi,
sunyi dan penuh dengan liku-liku kengerian yang ada di hadapan kita. Seolah-olah kita tidak sanggup lagi melangkahkan kaki kita. Seolah-olah begitu berat beban yang kita pikul. Seolah-olah kita tidak melihat bahwa ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dia sanggup mengubah lembah dukamu menjadi lembah yang bermata air yang jernih. Dia sanggup mengubah dukamu menjadi sukacita yang besar. Jangan berjalan dengan kekuatan diri kita. Jangan berjalan dengan pikiran kita. Tetapi berjalanlah bersama dengan Allah. Kita membutuhkan pribadi yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian ini melewati lembah duka. Melewati lembah duka, jalanlah gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa yang baik, inilah pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan Yesus yang baik, siapapun kami di hadapan Engkau, Engkau Allah yang melihat kami. Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu persis setiap pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan diingatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan, dikuatkan, diyakinkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus katakan, Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Teruslah berjalan bersama-sama dengan kami, karena kami tahu kemenangan demi kemenangan Tuhan selalu sediakan bagi kami. Kami sambut dan kami terima dengan iman setiap perkataan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Roh bekerja dengan dahsyat
di antara kami semua. Kami menjadi umat yang kuat, kami menjadi umat yang siap dipakai dalam kerajaan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau, dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau, karena Engkau Allah yang selalu memberi yang terbaik kepada kami. Ajar kami supaya kami selalu menjaga motivasi kami benar di hadapan Engkau. Kami memberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami tahu, kami percaya kami akan menuai dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami memberi. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di rumah yang sedang beribadah boleh memberikan persembahan lewat rekening BCA 0331943001 atau di rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih, dan semua persembahan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih untuk korban-korban yang sudah dinyatakan, dan tentunya Tuhan memberkati kita semua. Oke, sekian terakhir Radio Shalom sudah mengudara. Keston bisa buka di 107,5 karena ada perubahan frekuensi di sana. Doakan terus Radio Shalom supaya menjadi berkat bagi kota Kediri dan sekitarnya. Mungkin itu saja pengumuman dari saya dan kita bangkit berdiri, yang kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang menyertai selangkah demi selangkah kehidupan kami. Yang penuh kesulitan sekalipun, Tuhan menggandeng bahkan menggendong kami di tengah badai, sehingga kami berjalan dengan selamat. Mengganti air mata dengan mata air kehidupan yang terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Lihatlah umat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah. Tak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan kasih-Mu. Tak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat-Mu. Melimpah hati kami dengan syukur, karena Allah tinggal di dalam setiap hidup kami, memimpin dan membawa kepada rancangan dan rencana indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jaga kekuatan dan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan menyertai dan melingkupi kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam perjalanan kami hidup seminggu yang kemarin, Tuhan sudah tolong. Minggu ini Tuhan, Engkau juga terus menolong dan memberkati kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami terus bawa ibu kami, Bu Ratina, ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami serahkan juga yang mengandung, Tuhan berkati isi kandungan. Marda Tuhan, terus jaga kekuatan dan kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya. Terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan tolong kami semua untuk terus berada dalam kasih karunia-Mu. Kami serahkan juga Agnes, supaya Tuhan terus jamah hidupnya, sempurnakan kesembuhannya,
dan kami terus memuliakan Engkau di dalam segenap hidup kami, melayani Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami beribadah, kami menerima berkat yang luar biasa. Kami siap diutus untuk menjadi pelayan-pelayan yang menyampaikan kabar sukacita kepada siapa saja. Kepada keluarga, sanak famili, kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, simpan di dalam hati firman itu Tuhan. Dan apa yang kami bicarakan seperti orang membicarakan firman, seperti orang menyampaikan firman, sehingga banyak orang diberkati dengan perkataan-perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi, dan biarlah kami semua diutus oleh Tuhan ke dunia, di mana saja tempatkan kami, di mana saja kami bergerak, kami diberkati dan memberkati orang lain, dan menyampaikan kabar sukacita ini. Oleh karena itu kami butuh pertolongan-Mu, urapan-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran-Mu, kita akan menerima urapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Hati yang diserahkan kepada Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Seperti Tuhan mengurapi imam-imam-Mu, seperti Tuhan mengurapi raja-raja-Mu. Sebab kami adalah imam-imam yang melayani raja-raja, dan seperti rasul yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.